Di video ini kita bakal fokus buat najemin metode atau cara-cara buat ngerjain soal-soal matematika, bukan sekedar ngafalin rumus. Levelnya untuk SMA sederajat, dari tingkat dasar sampai ke level kompetitif. Dan kita ngikutin buku Art of Problem Solving, karyanya Sandor Lehoczky dan Richard Rushczyk. Kita masuk ke problem solving di pangkat pecahan. Jadi pangkat itu bukan cuman bilangan bulat doang, tapi pangkat bisa juga berupa pecahan. Contohnya misalnya kayak ini, 25 pangkat setengah atau seperdua. Apa artinya ini? Mungkin sekilas kelihatannya kayak nggak make sense ya, aneh banget pangkat bisa pecahan. Kalau misalnya kita tulis 25 jadi 5 kuadrat, dipangkatin lagi setengah. Di sini kita bisa pakai aturan eksponen yang sebelumnya kita udah temuin. Kalau misalnya pangkat ada dipangkatin lagi, ini berarti mereka dikali. 2 dikali setengah. 2 di depan sini, kalau dikali ke pecahan, itu sama aja ngaliin ke pembilangnya. Jadi 2 dikali 1, yaitu 2 per 2. 2 per 2 itu 1. Jadi ini 5 pangkat 1 atau 5. Di sini kita bisa lihat hubungannya. Jadi 5 kalau dikuadratin itu hasilnya 25. Nah, berarti 25 pangkat setengah itu berarti kita tanya angka berapa yang kalau dikuadratin hasilnya 25. Kata kuncinya di sini adalah kuadrat. Berarti ini nunjukin kalau misalnya pangkat setengah atau pangkat pecahan ini itu berhubungan dengan kebalikan dari kuadrat. Dari observasi kita tadi, kita bisa bikin definisi pangkat setengah itu kita sebut dengan akar kuadrat. Nah, ini simbolnya biasa kita tulis dengan yang namanya tanda akar. Bentuknya begini. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh yang tadi, kita bisa juga tulis ke dalam bentuk akarnya. Ini jadi akar dari 25. Sama juga kalau misalnya kita dikasih contoh lain. Akar dari 81. Ini kita bisa aja mikirnya angka berapa yang kalau dikali dengan dirinya sendiri, yaitu dikuadratkan, hasilnya 81. Dan ini jawabannya 9. Karena 9 dikali 9 hasilnya 81. Contoh lagi, pertanyaannya adalah akar kuadrat dari 55 berada di antara dua bilangan bulat apa saja. Jadi kita harus cari dua bilangan bulat yang satunya lebih kecil daripada ini dan satunya lebih besar daripada ini. Oke. Berarti kita harus carinya itu bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat yang paling dekat sama 55 itu ada dua. Yang pertama ada 49. Kenapa 49? Karena kita tahu 7 kali 7 hasilnya 49. Berarti akar kuadrat dari 49 itu adalah 7. Dan angka yang kedua, kita punya 8 kali 8. Itu yang paling dekat. 8 kali 8 itu 64. Berarti akar dari 64 itu 8. Artinya 55 ini berada di antara 7 dan 8. Jadi di sini kita bisa bayangin kalau kita punya garis bilangan, terus habis itu kita taruh semua angka-angka ini di dalam garis bilangannya. Di sini posisi dari akar 49. Di sini posisi dari yang 55. Yang di sini akar 64. Angkanya semuanya urutan. 49, 55, 64. 49 ini sama dengan 7 dan 64 ini sama dengan 8. Artinya kita bisa estimasiin akar 55 ini itu nilainya adalah 7, sekian. Buat pangkat pecahan-pecahan lain yang bentuknya 1 per sekian, jadi kayak 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5, dan seterusnya, itu cara kerjanya juga mirip kayak gini. Misalnya kita ditanya, berapa 100.000 pangkat 1/5? Ini sama aja kita ditanya, berapa angka yang kalau misalnya kita pangkatin 5, hasilnya 100? Karena kita tahu 10 kalau kita pangkatin 5 itu hasilnya 100.000. Jadi ini kalau kita pangkatin lagi 1/5, balik lagi 5 dikali 1/5 sama dengan 5/5 atau 1. Jadi ini nilainya sama dengan 10. Jadi angka yang kalau dipangkatin 5 hasilnya 100.000 adalah 10. Nah, buat simbolnya kita bisa pinjam simbol dari akar yang tadi. Kalau misalnya pecahannya 1/5, berarti kita bisa pakai simbol akar, terus pangkatnya, ini kan bawahnya 5. Jadi 5-nya kita bisa taruh di sini.
Kalau misalnya bawahnya itu bilangan berapapun, misalnya n, berarti ini jadi akar ke n. Ya, misalnya kalau kita punya 8 pangkat 1/7, ini berarti bentuk simbol akarnya jadi akar ke-7 dari 8. Nah, ini tulisannya harus kecil, dia agak di atas sedikit. Tapi kalau misalnya akar kita polos doang, itu artinya sebenarnya di sini ada 2. Jadi ini akar 49, ini sebenarnya akar kuadrat dari 49. Pangkat 1/3 juga ada nama spesialnya, namanya akar kubik. Nah, sekarang pertanyaan muncul, gimana kalau misalnya pangkat pecahan kita itu pembilangnya bukan 1? Misalnya contoh kayak gini, pembilangnya 2. Sebenarnya sama aja, kita pakai aturan dari pangkat dipangkatin lagi. Jadi kita pecah dulu ini. Nah, cara paling gampang, pecah 2/3-nya itu jadi pangkat 1/sekian dulu. Jadi 1/3 dikali 2. Kalau misalnya kita udah bisa bikin kayak gini, berarti ini kan sama aja dengan 8 pangkat 1/3 dipangkatin lagi 2. 1/3 artinya angka berapa yang kalau dipangkatin 3 atau dikubik hasilnya 8. Dan kita tahu jawabannya paling gampang yaitu 2. Karena 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Jadi yang di dalam sini itu 2. Sisanya tinggal dipangkatin 2 lagi. 2 pangkat 2 ya 4. Kurang lebih kayak gitu triknya yang paling simple. Oke, kita lihat beberapa contoh lain ya, biar kita lebih lancar. Pertama, 8 pangkat 5/3. Kita pakai trik yang sama kayak tadi, berarti kita bisa tulis ini jadi 1/3 dikali 5. Jadi angka berapa yang kalau dipangkatin 3 hasilnya 8? Berarti 2. Jadi ini 2 pangkat 5 atau 32. Oke. Nextnya kita ada akar 8 pangkat 2/3. Akar ini kan agak bikin bingung ya. Ya udah, tinggal kita ubah aja ke bentuk pangkatnya. Jadi ini kan akar kuadrat dari 8 karena nggak ada angkanya. Jadi ini sama aja 8 pangkat 1/2. Nah, ini dipangkatin lagi, ya kan? 2/3. Nah, di sini pangkatnya tinggal dikali. Ya, setengah dikali 2/3. 2 di bawah, 2 di atas bisa dicoret jadi 1. Berarti ini kalau dikali jadi 8 pangkat 1/3. Sama aja kayak yang di atas. Jadi ini 2. Nextnya, gimana kalau misalnya kita punya ini? Akar pangkat 4 dari 81 pangkat min 3. Ingat aja, kita ubah aja bentuk si akar yang di luar ini. Ya. Jadi yang di dalam ini kan 81 pangkat min 3. Nah, ini di akar pangkat 4-in. Artinya ini dipangkatin 1/4. Nah, ini 81 pangkat min 3 itu kan angkanya agak gede ya. Jadi agak nggak mungkin kita hitung. Jadi lebih baik kita manfaatin sifat dari perkalian, yaitu komutatif ya. Jadi perkalian ini bisa dibalik. Jadi ini sama aja 81 pangkat 1/4 dipangkatin lagi min 3. Karena min 3 dikali 1/4 sama aja kan kayak 1/4 dikali min 3. Kalau kayak gini jadi lebih gampang. Angka berapa yang kalau kita pangkatin 4 hasilnya 81? 3 pangkat 4 hasilnya 81. Boleh dicek. Sisanya tinggal pangkat min 3. Ingat, pangkat minus itu artinya ini atasnya 1 dan bawahnya ada 3 sebanyak 3 kali. Jadi 3 pangkat 3. Dan ini hasilnya ya, tinggal 1/27. Yang keempat, kita punya bentuk kayak gini. 1/8 dipangkatin 2/3. Kalau misalnya ada pecahan di dalamnya atau jadi basisnya, gimana caranya? Jadi kita tinggal pangkatin masing-masing dari pembilang dan penyebutnya. Jadi 1 dipangkatin 2/3 dibagi 8 pangkat 2/3. Habis itu kita tinggal hitung aja masing-masing satu-satu nih kayak gimana. 1 pangkat 2/3 itu sama aja bisa kita tulis 1 pangkat 1/3, terus kita pangkatin lagi 2. 8 pangkat 2/3 kita bisa juga tulis 8 pangkat 1/3 dipangkatin lagi 2, sama persis. Angka berapa yang kalau dipangkatin 3 hasilnya 1? Ya 1. Ini yang atas tinggal 1 kuadrat. Jadi nanti yang atas ini akan 1. Sisanya tinggal yang bawah. Yang bawah ini sama nih kayak yang tadi. 8 pangkat 1/3. Gampang. 2. Tinggal dipangkatin 2. Ini jadi 1/4. Ya, kita di sini bisa lihat satu pattern yang menarik, satu pola yang
menarik. 1 dipangkatin angka berapapun, termasuk pecahan bahkan, hasilnya tetap 1. Oke, kita coba lihat contoh yang lebih rumit ya. Pecahan ini, atasnya ada 4 pangkat 2/3, 2 pangkat 1/6, dan 3 pangkat 3/2. Ini semua dikaliin. Di bawah ada 2 pangkat min setengah dan 3 pangkat setengah. Ini dikaliin. Aturan dari pembagian atau perkalian dari pangkat itu bisa dipakai juga di sini. Nah, jadi cara yang paling sederhana adalah kita coba ubah dulu semuanya ke bentuk basis yang paling sederhana. Jadi di sini kita lihat basisnya ada 4, 2, dan 3. Ini sama ya. 2 itu udah paling sederhana. 3 itu udah paling sederhana. Tapi 4 itu bisa kita bikin 2 pangkat 2. Jadi 4 ini diubah jadi 2 pangkat 2. Terus kita baru pangkatin lagi dengan ini. 2/3. Nah, ini kita kaliin dengan yang next-nextnya nih, sama persis ya. Di sini kita nggak ngubah apapun ya, semua tetap cuman disalin doang. Yang berubah cuman di si 4-nya ini doang. Sekarang basisnya udah enak nih, semuanya udah 2, 2, 2, dan 3, 3. Kita tinggal pakai aturan perkalian dan pembagian dari eksponen. Kita coba lihat dulu yang basisnya 2. Ya, karena aturan itu cuma bisa dipakai di basis yang sama. Coba kita lihat pangkatnya ada apa aja. Di sini ada 2 dikali 2/3 ya, berarti 4/3. Ini dikali sama ini, berarti eksponennya dijumlah. Habis itu ini dibagi kan, di bawah kan posisinya. Berarti nanti eksponen ini dikurangin sama eksponen di sini. Jadi dikurang min 12. Kita pakai kurung biar aman. Sekarang kita lihat yang basisnya 3. Ada ini sama ini. Nah, ini kan semua dikalikan. 2 ini dikali 3 ini. Jadi ini kita kaliin 3. Atasnya ada 3/2. Dan ini dibagi. Berarti pangkatnya bakal dikurang sama pangkat yang di bawah. Nah, di sini kita tinggal kerjain pecahannya aja. Di sini penyebutnya ada 3, 6, dan 2. Berarti kelipatan persekutuan terkecil dari 3, 6, dan 2 atau KPK-nya itu 6. Jadi bawahnya semua kita samain jadi 6. 6 dibagi 3, 2. Terus kita kaliin dengan 4. 2 kali 4, 8. Jadi atasnya 8. 6 dibagi 6, 1. Dikali atasnya, 1. Berarti 1. 6 dibagi 2, 3. Dikali 1, 3. Yang 3 juga sama. Penyebutnya udah sama. Kita tinggal kerjain pembilangnya aja. Ya, 3 dikurang 1. Jawabannya 2. Penyebutnya jangan lupa. Nextnya, 8 tambah 1, 9. Min jadi plus. Berarti 9 plus 3 jadi 12. Ini jadi 2 pangkat 12/6. Dikali 3 pangkat 2/2 yaitu 1. Oke. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Berarti ini jadi 2 pangkat 2 yaitu 4. Dikali 3 pangkat 1, 3. Jadi hasil akhirnya adalah 12 gitu. Nah, sebelum kita lanjut, ada satu hal yang harus dilurusin. Kadang kita ditanya, berapa angka yang kalau dikuadratin hasilnya 25? Angkanya 5 kan? Karena 5 kuadrat hasilnya 25. Tapi sebetulnya ada juga satu lagi, yaitu minus 5. Kalau kita pikir, minus 5 dikuadratin, min dikali min, hasilnya plus. Jadi ini sama juga 25. Jadi jawabannya nggak cuman 5 doang. 5 kuadrat 25. Tapi min 5 juga 25. Nah, gimana caranya kita tahu nih yang mana yang dipakai? Itu tergantung dari soalnya. Sebenarnya banyak banget tipe soal yang berhubungan sama pangkat kayak begini. Tapi coba kita kategoriin ke 3 soal yang utama. Jadi kalau misalnya soalnya ada kata carilah semua nilai atau carilah semua solusi yang memungkinkan gitu ya. Nah, ini berarti kita perlu sebut dua-duanya nih. Jadi ada 5 sama ada min 5 juga. Nah, kalau misalnya soalnya angka berapa yang kalau dikuadratin hasilnya sekian. Ini sama juga. Kita harus jawab semua solusinya yaitu 5 dan min 5. Tapi kalau misalnya soalnya itu bentuknya dikasihnya langsung akar. Jadi misalnya contoh kayak berapa sih akar dari 25? Nah, ini jawabannya cuman ambil yang positif aja. Makanya dari sebelum-sebelumnya kita semua cuman ambilnya jawaban yang positif, bukan yang negatif. Bentuk akar kayak gini, akar 25, akar 64 dan seterusnya nggak bisa negatif. Akar 0 hasilnya 0. Tapi
angka yang lain hasilnya harus selalu positif. Itu definisinya. Contohnya gini, apa bedanya X kuadrat sama dengan 9 dan X sama dengan akar 9? Yang pertama, ini sebenarnya kita ditanya, angka berapa yang kalau dikuadratin hasilnya 9? Ini berarti jawabannya harus X sama dengan 3 dan min 3. Kita bisa tulis kayak gini, atau lebih sering, karena matematikawan orangnya malas, kita ciptain simbol baru lagi. Kita bikin tanda plus minus 3. Ini artinya bisa plus 3, bisa minus 3. Simple. Sedangkan kalau misalnya yang ini tipe soal yang langsung udah ada akarnya. Jadi berapa sih nilai dari akar 9? Ya ini kita cuma ambil nilai positifnya aja. Jadi jawabannya 3 aja. Nah sebenarnya yang bikin bingung kayak gini itu cuman kalau misalnya pangkatnya itu bilangan genap. Ini kan pangkatnya pangkat 2, akar kuadrat. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu ada plus minusnya. Karena bilangan negatif kalau dipangkatin genap itu hasilnya pasti positif. Sedangkan kalau misalnya pangkatnya ganjil itu nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya kita ditanya angka berapa yang kalau dipangkatin 3 hasilnya 8. Ini jawabannya cuman 2 doang. Karena 2 pangkat 3, 8. Sedangkan kalau misalnya kita ambil min 2 pangkat 3 minus 8, bukan 8. Jadi ini bukan solusi. Jadi kalau buat pangkat yang ganjil itu aman, nggak ada 2 jawaban kayak gini. Contoh terakhir, apa bedanya ini sama ini? Ini artinya akar kuadrat dari min 1. Sedangkan yang ini artinya minus akar kuadrat dari 1. Jadi kita bisa lihat kalau minusnya ini itu nggak ikut di dalam akar kuadrat. Jadi ini sama aja min 1. Sedangkan yang ini pertanyaannya berapa angka yang kalau dikali dengan dirinya sendiri hasilnya min 1. Sejauh ini kita baru belajarnya bilangan real. Jadi garis bilangan, semua angka yang tinggal di sini itu namanya bilangan real. Dan biasanya kita simbolin bilangan real dengan huruf R kapital. Fontnya jadi kayak begini. Dari semua bilangan real yang kita pelajarin, nggak ada bilangan yang kalau dikali dirinya sendiri hasilnya negatif. Jadi ini itu nggak ada solusi di bilangan real. Buat oleh-oleh, kalian bisa coba kerjain 2 set latihan soal ini dari pangkat pecahan supaya lebih paham. Semoga bermanfaat.